Kita berjumpa lagi dalam renungan rohani GKI Peterongan Bajem Karanggawang. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema, yaitu bersyukur. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami hendak belajar tentang bersyukur. Kami minta supaya Tuhan menolong kami untuk kami memahami apa itu bersyukur, dan kemudian kami menunjukkan sikap bersyukur itu dalam kehidupan kami, walaupun kami semua atau paling tidak sebagian dari kami sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan tekanan saat ini akibat COVID-19. Ajar kami untuk kami percaya kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah tema yang sangat familiar untuk kita semua, tetapi saya merasa yakin bahwa dalam keadaan sekarang ini, secara praktis sulit bagi kita untuk mengucap syukur, di mana keadaan menjadi semakin tidak menentu terkait dengan COVID-19. Ada begitu banyak kebijakan, baik oleh pemerintah, oleh perusahaan-perusahaan di tempat kita bekerja barangkali, yang kita merasa kita dirugikan, atau kita merasa kita memperoleh tekanan akibat semua yang diputuskan itu. Dan oleh karena itu kita mendapatkan tantangan untuk mampu tetap mengucap syukur kepada Allah dalam segala situasi yang sedang terjadi saat ini. Kita akan belajar dari Ayub, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat tema kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita belajar dari kisah Ayub, kita bisa bagi kisah itu dalam 3 segmen. Segmen yang pertama adalah segmen ketika Ayub dicobai oleh iblis dengan cara kepemilikannya diganggu, dengan cara segala yang Ayub miliki itu diambil oleh iblis. Kita tahu Ayub itu orang yang sangat kaya raya. Dia punya 7.000 kambing domba, dia punya 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, punya begitu banyak budak. Dia juga punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan itu semua diambil dalam satu hari yang sama. Ketika Ayub mengalami itu, Alkitab menyatakan bahwa Ayub berespon dengan benar. Segmen yang kedua adalah ketika iblis mulai menyasar tubuh Ayub. Ayub orang yang sehat, pasti dia bersih juga. Tiba-tiba dia kena tulah, tubuhnya kena bara yang busuk. Tubuhnya menjadi begitu mengerikan.
Nah, dalam segmen ini pun Alkitab mencatat bahwa respon Ayub benar. Respon hati Ayub itu tidak salah. Benar. Segmen yang ketiga adalah ketika Ayub mulai berkumpul dengan teman-temannya. Teman-temannya datang, maksud mereka baik sebenarnya, ingin menghibur dan menegur, mengingatkan Ayub. Nah, di segmen ini, rupa-rupanya yang disasar itu jiwanya Ayub, melalui pikirannya, melalui hatinya. Karena teman-temannya Ayub itu menuduh Ayub dan mereka berdebat panjang. Ayub mempertahankan diri, saya nggak salah. Saya nggak salah. Awalnya baik-baik saja, tetapi kalau kita mencermati diskusi mereka, debat mereka itu semakin menuju kepada respon Ayub yang mulai tidak benar lagi dalam pandangan Allah. Hati Ayub mulai mempersalahkan Allah. Hati Ayub mulai mempertanyakan apa yang Allah sedang kerjakan. Bertanya dengan mempertanyakan itu dua hal yang berbeda. Kalau orang bertanya, dia ingin tahu. Mempertanyakan itu sebenarnya bertanya tetapi protes nadanya. Nah, mengucap syukur atau bersyukur menurut sebuah sumber di Wikipedia itu artinya adalah respon perasaan menerima dengan sikap hormat, dengan sikap menghargai. Di segmen ketiga Ayub mulai jatuh, dia menerima, tetapi hatinya tidak lagi cukup menghargai Allah. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Ayub mulai mempersalahkan Allah, sampai kemudian di ayat yang ke-40, ayat yang ketiga, ketika mulai pasal 38, Allah mulai bertanya kepada Ayub, mulai menantang Ayub. Allah bilang begini, mengatakan demikian, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dalam pandangan Allah, Ayub mulai salah, karena walaupun kata-katanya Ayub tetap mengucap syukur, menerima, tetapi secara hati dia mulai tidak menerima. Hatinya mulai tidak bisa menerima apa yang Allah sedang kerjakan sebenarnya. Nah, kemudian Allah menegur Ayub, Allah menantang Ayub, kemudian Allah membuat Ayub sadar bahwa dia sudah menunjukkan respon hati yang tidak bersyukur sebenarnya. Dan kita kemudian belajar lagi bahwa akhirnya Ayub bisa menerima apa yang Allah ajarkan dan Ayub bertobat. Dikatakan bahwa Ayub menarik perkataannya, dia mencabut perkataannya, dia menyesal, dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang berhak melakukan apapun, dan dia akan mensyukuri karena itu adalah hak dan kewenangan Allah. Yang kedua, kemudian Ayub sebagai respon juga, karena orang yang bersyukur itu yang pertama dia menerima, yang kedua rupa-rupanya saya belajar dari Ayub itu dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Kalau kita lihat di pasal 42 ayat yang ke-10, atas kehendak Allah juga Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, dan sesudah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Allah memulihkan keadaan keadaan Ayub, bahkan mengembalikan kekayaan Ayub itu 2 kali lipat banyaknya. Nah, mari kita sama-sama belajar dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini untuk selalu kita mampu membuat hati kita bersyukur, menerima apapun yang Allah kerjakan dalam hidup kita dengan hati yang menghormati dan menghargai Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau karena kami sesungguhnya di saat-saat seperti ini sedang diajar oleh Tuhan, sedang dididik oleh Tuhan untuk lebih mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami, untuk lebih menikmati kedaulatan Allah atas kehidupan kami, dan kami mengakui kami adalah hamba-Mu Tuhan, kami adalah milik-Mu, dan sesungguhnya Engkau berhak melakukan apapun atas kehidupan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang kami percaya bahwa apapun yang Engkau putuskan, Engkau punya maksud-maksud yang baik buat kami. Dan salah satu maksud-Mu yang baik itu adalah supaya
kami belajar semakin mengenal pikiran-pikiran Tuhan, mengenal hati Tuhan, dan kami mensyukuri apapun yang Tuhan putuskan atas hidup kami dengan hati kami yang tetap menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya sebagai Tuhan dan Allah kami. Demi nama Yesus kami berdoa.